Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang suatu soal getaran. Jadi sistemnya seperti ini, ada sebuah puli, kemudian di bawahnya itu ada tempel massa 1 dan massa 2, kemudian dikasih pegas. Pegas yang ini ada masanya adalah sebelah kiri ini adalah masanya M1, kemudian kekakuan pegasnya K1, kemudian yang kanan itu adalah masanya M2, kekakuannya K2. Ini ada puli, dia bisa berputar bebas tanpa ada selip. Nah, kemudian kita disuruh mencari berapa frekuensi naturalnya. Yang pertama tentu saja kita harus mencari persamaan geraknya, yang kedua adalah mencari frekuensi naturalnya. Nah, kalau kita bayangkan kan ini kalau bergetar kan dia bisa gini. Jadi yang ini turun, ini naik, ini berputar, kemudian kalau ini berputar gini berarti dia turun, dia naik. Gini-gini, getarannya gini. Pertama kita harus menganalisis pada kondisi statik atau diam, yang kedua kita analisis ketika dia bergetar atau kondisi dinamik. Nah, pada kondisi statik kita harus pahami apa yang terjadi di sini. Ketika dia statik diam kondisi imbang itu berarti baik pegas 1 maupun pegas 2 itu dalam kondisi ketarik. Dia ketarik, ini juga ketarik. Nah, makanya dia diam. Diam, kondisi pegas ketarik. Nah, berarti kalau kita analisis dalam kondisi statik seperti ini, kondisi diam. Ini kita lihat dulu yang di bagian pulinya. Pulinya karena ini kondisi ketarik, pegasnya ketarik, berarti ini ada tegangan, ini ada tegangan. Nah, kondisi diam anggap saja tegangan akibat atau daerah yang sebelah kiri ini anggap saja adalah T01. 0 itu menandakan bahwa ini kondisi diam, belum bergetar atau belum bergerak. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada talinya itu terdapat tegangan T02. Nah, bagaimana dengan pegasnya? Pegasnya seperti ini. Jadi ketika ini kondisi diam, pegasnya dia ketarik posisinya. Jadi ini kalau pegas ini dilepas dari sistemnya, itu adalah panjangnya sekian, K1 nya pegasnya sekian. Nah, ketika dipasang dia memanjang sebanyak delta X. Jadi ini memanjang sedikit. Nah, jadi posisi pegas itu ketarik. Nah, begitu juga dengan yang pegas yang kedua. Dia juga posisi ketarik. Ini kalau dilepas dia panjangnya segini, ketika dipasang dia panjangnya segini. Ini adalah kondisi diam atau statik. Nah, maka ketika dalam kondisi diam atau statik itu pegas itu sudah ketarik sebesar delta X. Nah, kemudian kita mengambil referensi pergerakannya atau X pergerakan nolnya itu kita ambil dari yang kondisi diam ini ya. Berarti dalam kondisi diam ini kita anggap ini gerakannya ke sini. Ini adalah nolnya. Jadi ke sini nanti positif, ke atas negatif. Sama juga dengan yang ini. Ini adalah kondisi nolnya, ketika dia bergerak ke atas berarti X-nya positif, ke bawah dia negatif. Atau sebaliknya sama aja. Ini fenomenanya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat diagram bodi bebas kondisi ini ya, kondisi diam, baik pada massa M1, M2 maupun yang pulinya. Kalau pulinya sudah jelas ya, ini adalah diagram bodi bebasnya ya, dimana pada tali itu terdapat tegangan T01 dan T02. Nah, kita mulai dulu dengan yang massa 1. Massa 1 ini kita lepas, jadi seperti ini. Kondisi diam berarti ya, berarti dia massa M1 ini ditarik ke atas oleh T01, kemudian juga ditarik ke bawah oleh gaya pegasnya. Gaya pegasnya sebesar berapa? Sebesar K1 kalikan delta X nya ini, karena dia pertama panjang delta X. Ini kalau kita gambarkan dalam diagram bodi bebas seperti ini. Jadi massa 1 yang ini itu ditarik oleh atas T01 dan ditarik ke bawah oleh gaya pegas yaitu
K1 delta X. Nah, jangan lupa karena ini memiliki massa yang tidak diabaikan, berarti ada juga gaya gravitasi yang mengarah ke bawah, yaitu M kalikan G. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa tegangan awalnya T01 itu sama dengan M1G ditambah dengan K1 delta X. Nah, itu dalam kondisi diam. Nah, sekarang bagaimana jika dia kondisi bergerak? Nah, kita asumsikan atau kita analisis ketika gerakannya misalkan dia puli ini berputar berlawanan arah jarum jam gerakannya. Berarti yang ini adalah ke bawah, yang ini adalah ke atas. Ini ke bawah, ini ke atas. Nah, sekarang karena kita menganalisis yang M1 berarti dia gerakannya ke bawah. Kondisi bergerak atau dinamik. Misalnya gerakannya turun atau ke bawah, asumsi X itu kurang dari delta X. Artinya apa? Artinya ini kan sebelum ada beban, ini adalah kondisi seimbangnya. Ini no load, kondisi tidak ada beban. Kemudian ini adalah kondisi seimbangnya, tidak ada beban, kondisi seimbang segini, ada delta X. Deltanya yang ini tadi, delta X. Nah, maka ketika dia turun, kan gerakannya turun, turunnya itu kan sebesar X. Nah, X-nya itu kita asumsikan kurang dari delta X. Ketika X-nya kurang dari delta X, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pegas ini masih menarik kan ya. Nah, menariknya seberapa kita gambarkan di sini. Ini jadi ketika kondisi dia turun ke bawah sepanjang X, tetapi dia masih lebih kecil dari delta X. Apa yang terjadi? Ya, seperti yang contoh sebelumnya, kita harus gambarkan dulu gaya akibat yang statik diam, yaitu T01 ke atas, kemudian ada M1G, kemudian ada K1 delta X. Nah, K1 delta X. Nah, ini adalah akibat statik, ini statik, M1 kalikan G juga statik. Nah, kemudian bagaimana dengan dinamiknya? Karena dia bergerak turun, berarti ada gaya inersia mengarah ke atas, yaitu sebesar M1 kalikan X double dot. Ya, ini seperti konsep sebelumnya, ada Allenby principle bahwa ketika dia turun berarti inersianya ke atas, M1 X double dot. Nah, sekarang gaya apa lagi yang perlu kita perhatikan? Nah, bayangkan kalau pegasnya ini, atau ketika puli itu bergerak ke kiri, yang terjadi adalah gaya pegasnya itu turun. Ketika gaya pegasnya turun, maka tegangannya juga turun. Bisa dipahami semoga. Jadi kalau awalnya ini ketarik, K1 dan kedua ketarik, ketika dia bergerak ke sini pulinya, berarti tarikannya itu turun, berarti gaya pegangnya turun. Begitu juga dengan tegangannya turun. Nah, sedangkan yang sebelah sini tegangannya naik, gaya pegasnya naik. Nah, karena turun berarti ini adalah tegangan awalnya T01. Supaya dia turun berarti harus ada tegangan yang melawan arah, berarti T1 nya itu ke bawah, karena berkurang kan nanti tegangannya. Jadi awalnya tadi ketarik T01, ketika M1 itu turun ke bawah berarti dia tegangannya itu turun, tegangan talinya turun. Ketika turun berarti arahnya itu berlawanan dengan yang awalnya tadi ke bawah. Nah, begitu juga dengan ini, dengan kekuatan pegasnya, dengan gaya pegasnya. Tadi awalnya dia ketarik ke bawah K1 delta X. Nah, ketika M1 ini turun berarti tarikan pegasnya berkurang. Nah, berkurangnya seberapa? Berarti ada gaya yang mengurangi, supaya dia berkurang berarti ada gaya ke atas. Sebesar berapa? Sebesar K1 kalikan X nya ini. Nah, ini kalau kita gabungkan sama ya. Kalau kita gabungkan berarti ini K1 delta X min X. Nah, ketika delta X min X kan berarti yang ini. Ya kan? Berarti kan karena delta X-nya menjadi ini kan. Ya sama aja. Ini cuma buat tandanya aja, kalau digabung jadi seperti ini. Jadi kekuatan pegasnya itu berkurang berarti dia ada gaya ke atas sebesar berkurangnya seberapa? Sebesar ini K kalikan X nya ini. Kemudian tegangannya juga sama, karena dia berkurang berarti ada tegangan yang melawan
dari yang awalnya, yaitu karena awalnya itu ke atas, berarti ini ada ke bawah sebesar T1. Nah, kemudian kita harus lihat persamaan yang di statik bahwa T01 itu adalah M1G plus K1 delta ini sama. Nah, ketika sama berarti ini T01, ini ada ini M1G, M1G dan K1 delta X. Nah, berarti T01 itu karena sama dengan M1G dan ditambah dengan K1X, berarti ini kita bisa coret. Karena besarnya M1G plus K1 delta X itu sama dengan T01, ini kita bisa coret. Nah, berarti gayanya tinggal 3, yaitu T1, M1X double dot, dan K1X. Nah, karena tinggal 3, kita langsung bisa tuliskan jumlah gaya sama dengan 0, yaitu T1 kita anggap aja yang turun ke bawah, yang turun itu adalah positif, berarti T1 dikurangi dengan M1X double dot dikurangi K1X sama dengan 0. Ini K1. Nah, dengan demikian T1 yang ini, karena T01 udah nggak ada, tinggal T1 sama dengan M1X double dot ditambah K1X. Nah, itu untuk yang diagram body bebas dinamik untuk yang masa 1. Sekarang kita lanjut ke masa yang kedua. Nah, masa yang kedua sama, kita harus meninjau secara statik, kemudian kita lanjutkan dengan dinamik. Bagaimana dengan statiknya? Statiknya sama dengan yang M1 ya, berarti dia ada ketarik oleh tali T02 dan ketarik ke bawah oleh gaya pegas. Samping itu juga ada gaya gravitasi karena M2 nya itu tidak kita abaikan. Berarti T02 sama ya, T02 itu sama dengan M2 kalikan G ditambah dengan K2 kali delta X. Nah, sedangkan untuk kondisi dinamik itu ada perbedaan ya. Ini tadi karena asumsinya kita pulinya itu bergerak berlawan arah jarum jam. Ketika bergerak berlawan jarum jam berarti tegangan yang di tali sini T berapa? T2, pokoknya tegangan yang di sini itu dibanding dengan yang kondisi awal, dibanding dengan T02 itu akan lebih besar. Nah, ketika tegangannya itu lebih besar berarti gaya pegangnya juga lebih besar. Nah, ketika lebih besar berarti dia arahnya itu sama dengan tegangan awalnya. Nah, tegangan awalnya kan dia di T02. Oh ya, ini kita gambar dulu yang statik dulu. Berarti ada T02 ke atas, kemudian ada M2G ke bawah, dan juga ada K2 delta X ke bawah. Nah, kemudian karena dia tadi M2 itu bergerak ke atas, berarti T2 nya itu bertambah. Ketika bertambah, maksudnya tegangan talinya bertambah, berarti ada tambahan tegangan ke arah yang sama dengan arah awalnya, yaitu anggap aja nih namanya T2. T2 itu searah dengan T02 karena dia akan menambah tegangan sehingga M2 nya itu bergerak. Nah, ketika ini bergerak ke atas berarti ada inersia ke bawah, yaitu M2 kalikan X double dot. Nah, selain itu ketika dia bergerak ke atas itu gaya pegangnya juga bertambah kan, karena dia semakin memanjang. Ketika semakin memanjang berarti ada ini sebelum dipasang, kemudian setelah dipasang kondisi imbang ada delta X, kemudian dia bergerak ke atas lagi berarti ada tambahan lagi sebesar K kalikan X nya. Jadi ada ini kondisi awalnya K2 delta X, ini ada lagi tambahan ke bawah karena menambah besar gaya pegas, berarti dia arahnya sama dengan yang ketika dia statik, yaitu sebesar K2 kalikan X. Nah, sama dengan yang tadi bahwa T02 itu besarnya sama dengan M2G plus K2 delta X. Berarti yang T02 ini besarnya sama dengan M2G plus K2 delta X. Berarti ini kita bisa coret langsung. Sehingga tinggal 3 gaya, yaitu T2, kemudian ada inersia M2X double dot dan K2X. Nah, ini kita aplikasikan hukum yang pertama, sigma gaya sama dengan 0, sehingga menjadi T2 dikurangi dengan M2, karena ke atas anggap aja positif, ke bawah negatif, berarti T2 dikurangi M2X double dot dikurangi K2X sama dengan 0, sehingga T2 adalah M2X double dot tambah K2X. Nah, sehingga persamaannya hampir sama ya.
antara tegangan yang ada di tali yang sisi ini ketika dia bergerak ya, T1 ini itu rumusnya sama, rumusnya ya bentuknya sama, cuma beda M1 dan M2 nya, K1 dan K2 nya. Ini adalah T1, ini adalah T2. Jadi T1 nya itu adalah M1X double dot plus K1X, sedangkan T2 nya itu adalah M2X double dot plus K2X. Nah sekarang untuk mencari persamaan geraknya kan kita menginginkan ini kan dia satu derajat kebebasan, yaitu kita ambil uh, kita ambil apa namanya, koordinatnya adalah theta. Berarti nanti persamaannya adalah fungsi theta sebagai fungsi dari waktu. Berarti tetanya ini yang nanti kita cari, bukan pergerakan x nya. Nah, oleh karena itu kita akan harus butuh ini diagram body bebas dari pulinya. Nah ini kita sudah tahu T1 dan T2. Ini adalah T1, di sini adalah T2. Ini lanjutannya. Nah ini kondisi diam statik puli seperti tadi ya, bahwa ketika diam dia ditarik oleh T01 dan T02. Ini tadi nyambungnya ke massa 1, ini nyambungnya ke massa 2. Nah ketika bergerak kita kan tadi menganggapnya bergeraknya ke berlawanan arah jarum jam ke sini. Berarti ini ada arahnya itu ke sini, tetanya, theta dot dan theta double dot. Kemudian gaya ketika dinamik kita sudah ketemu ya, bahwa di sini ada T1, ini ada T2. Nah, mengenai arahnya kita lihat bahwa yang T01 kan T01 dan ini T01 ke bawah, T02 ke bawah. Nah, sedangkan T1 itu arahnya ke bawah. Berarti karena T1-nya itu ke bawah, berarti ini kan yang dirasakan oleh M1, berarti yang dirasakan oleh tali berarti dia ke atas. Ketika T1-nya ini ke bawah, berarti yang T1-nya di sini ke atas. Nah, sedangkan T2-nya dia ke atas, berarti yang dirasakan oleh puli dia ke bawah. Nah, ini ke bawah. Nah, tadi aksi reaksi ya. Jadi di bawahnya tadi karena T1-nya ketemunya ke bawah, berarti ini ke atas. Sedangkan yang di sini T2-nya tadi yang di massa M2 itu ketemunya ke atas, berarti ini ke bawah. Kemudian karena dia berputar berlawanan arah jarum jam, berarti ada torsi inersia yang arahnya searah jarum jam, yaitu J kalikan T double dot atau I kalikan alfa. Ini ada jari-jari sekian. Nah, kita ambil sigma gaya di titik 0 sama dengan 0, sehingga anggap aja yang ini searah jarum jam adalah positif. Berarti torsi inersia yaitu J theta double dot ditambah ini kan menyebabkan torsi searah jarum jam semua, berarti plus T2 kalikan R ditambah T1 kalikan R sama dengan 0. Nah sedangkan T1 dan T2 kita sudah ketemu, kita hanya tinggal substitusi tadi. J theta double dot sama dengan M2X double dot tambah K2X. T1 nya adalah M1X double dot tambah K1X kalikan R sama dengan 0. Nah dari sini kita tahu ada variabel yang bukan theta yaitu x, dengan kita kan tadi mengharapkannya kita membuat persamaan gerak itu hanya fungsi dari theta, hanya sebagai persamaan theta, jadi tidak menggunakan x tapi menggunakan theta. Berarti yang x ini kita harus rubah ke dalam fungsi theta. Nah asumsinya tidak ada slip, berarti panjang busurnya itu sama dengan x nya. Panjang busur ini sama dengan berapa besar turunan atau naikan yang dirasakan oleh M1 maupun M2. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa busur di sini itu sama dengan X sama dengan R kalikan theta, sehingga kita turunkan satu kali adalah X dot sama dengan R kalikan theta dot. Kalau turun keduanya X double dot sama dengan R kalikan theta double dot. Jadi ini kita substitusi ke persamaan ini. Jadi X double dotnya kita ganti R theta double dot, sedangkan x nya itu kita ganti R kalikan theta. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kita diganti ya, jadi x nya sudah diganti ini R kalikan theta double dot, kemudian x nya itu kan menjadi R theta dan seterusnya, sehingga kita bisa uraikan lagi ini sehingga menjadi hanya
koefisiennya atau variabelnya itu hanya theta, baik theta double dot maupun theta. Nah, ini kita pisahkan mana yang merupakan variabel theta double dot, mana yang merupakan variabel theta. Ini sudah ketemu. Kemudian kalau sudah kita pisahkan, kita rapikan, M2 bisa kita pisahkan, M1 plus M2 kalikan R kuadrat, ini juga bisa kita gabungkan, K nya K1 plus K2 kalikan R kuadrat. Nah, ini adalah K ekuivalennya, ini adalah M nya, berarti natural frekuensinya atau frekuensi naturalnya tinggal di akar K per M. K nya adalah ini, M nya adalah ini, sehingga ketemunya seperti ini, dimana frekuensi naturalnya adalah K kawan pegas 1 ditambah K kawan pegas 2 kalikan jari-jari puli kuadrat dibagi dengan inersia dari torsi inersia putar dari puli ditambah dengan massa 1 plus massa 2 kalikan R kuadrat di akar. Nah, ini ketemu hasil akhirnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahannya silakan dikoreksi. Terima kasih.